Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai Muda Siregar. Nim, nomor induk mahasiswa saya 250301021376 dari kelas AK 801, uh, dari kelas Special Topics in Accounting. Izin Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya terkait uh, peran kualitas tentang kepercayaan konsumen, kualitas layanan elektronik, dan pemasaran digital terhadap keputusan masyarakat untuk membeli melalui e-commerce di Indonesia. Jadi, yang ingin saya teliti uh, dan ingin saya jelaskan pada hari ini adalah kenapa masyarakat itu lebih memilih sekarang untuk belanja secara online daripada belanja langsung ke ke pasar, ke pusat perbelanjaan. Oke, Uh, karena yang kita tahu juga sekarang memang sudah terlalu banyak platform yang menyediakan tempat untuk belanja online, sehingga berita yang viral sekarang banyak tempat belanja komersial yang bahkan tutup karena kurangnya pembeli. Maka kesempatan kali ini saya akan membahas apa penyebabnya bisa seperti itu. Oke, lanjut. Izin Bapak, data ini saya ambil dari APJII 2024, Bank Indonesia 25, dan beberapa makalah. Jadi menurut APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, dan data dari Bank Indonesia, bahwa sekarang besaran pasar digital Indonesia itu semua eh, hampir semua masyarakat Indonesia itu sudah menggunakan internet. Jadi kalau berdasarkan data yang ada, 221,6 juta jiwa itu sudah menggunakan internet pada tahun 2014. Nah, itu sejumlah 79,5% atau hampir 80% dari masyarakat Indonesia menggunakan internet. Dan seperti data yang diketahui bahwa nilai transaksi e-commerce pada tahun 2024 di Indonesia itu sudah mencapai 487 triliun. Jadi di sini saya juga dapat data bahwa pertumbuhan nilai transaksi dari tahun 2019 itu 205,5 triliun dan hampir naik 150%-nya pada tahun 2024 atau 5 tahun berikutnya itu menjadi 487 triliun. Ya. Terus yang bisa kita tangkap di sini apa? Jadi kalau kita lihat Pak, maknanya peluang pasar itu sangat besar karena hampir 80% masyarakat Indonesia tuh memegang smartphone di tangannya. Jadi dia tuh semua orang tuh hampir semua orang bisa melihat platform belanja. Ya seperti yang kita tahu ada platform Shopee, Tokopedia, Blibli, Zalora dan segala macam banyak lainnya. Tapi eh, yang seperti yang kita tahu persaingan juga semakin rapat gitu loh. Dan konsumen mudah membandingkan harga, ulasan pengiriman dan reputasi penjualnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pasar yang besar pun tidak memastikan semua usaha otomatis berhasil. Jadi nanti ke depan akan saya bahas lagi. Oke, mengapa belanja online berbeda? Jadi kalau di toko komersil, nah, di toko fisik kita tuh belanja barang tuh kita langsung bisa lihat barangnya bisa kita cek, kemudian konsumen bisa langsung lihat, langsung dia beli. Jadi kalau di sini lihat perdagangan biasa, lihat barang, bayar, lalu bawa pulang. Nah, kalau di e-commerce kita tidak bisa seperti itu. Jadi eh, kalau di e-commerce itu kita kan hanya bisa lihat foto-foto atau videonya atau katalog-katalog yang ada di toko tersebut. Nah, jadi kalau kita sudah percaya atau kita yakin atau kita mau membeli baru kita bayar, baru nanti barangnya kita tunggu karena nanti harus dikirim dahulu. Terus ada beberapa risiko ketika kita membeli secara online. Yang pertama, barang yang datang itu tidak sesuai yang kita inginkan, pembayaran tidak aman, data pribadi bocor, pengiriman terlambat, dan penjual tidak jujur.
Jadi itu kan kita sering tuh beli barang kita mungkin kita pengennya bahannya yang halus, lembut, ternyata bahannya agak kasar. Sedangkan dia bilangnya fotonya itu dia kasih bahan yang halus. Jadi barangnya tidak sesuai. Nah, pembayaran juga tidak aman. Kadang ada platform yang aman, ada juga yang tidak aman. Tapi ini tidak banyak ya. Maksudnya kalau orang sekarang pasti membelinya tuh yang aman melalui Shopee dan segala macamnya. Tapi kalau saya pribadi memang ada juga soalnya saya lihat sebagian besar ibu-ibu tuh belanja diarahkan melalui WA. Nah, itu nanti sering terjadi pembayaran tidak aman atau data pribadi bocor atau tertipu. Sudah bayar ternyata barang tidak datang. Karena kalau di platform yang sudah besar seperti Tokopedia, Shopee, Blibli itu kalau dia tidak sampai atau tidak dikirim barangnya pada tanggal yang sudah ditetapkan, nanti uangnya itu bisa dikembalikan. Atau si pembeli bisa protes ke platform untuk mengembalikan uangnya. Jadi pada intinya, keputusan pembelian online sangat dipengaruhi oleh cara usaha mengurangi rasa ragu. Artinya apa? Jadi eh, yang sangat menentukan adalah keputusan pembeli online itu kita harus bisa mendapatkan rasa percayanya. Jadi karena kenapa? Karena orang-orang itu nggak bisa lihat barangnya secara langsung. Jadi dia harus mendapatkan rasa kepercayaan dengan apa? Nanti akan kita bahas. Tapi saya mau spesifik ya itu pasti dengan gambar-gambar yang jujur, deskripsi yang jujur, ditambah lagi mungkin nanti ulasan dan segala macamnya. Jadi si penjual online itu harus bisa memelihara dan menjaga kepercayaan para pembeli online. Oke, perjalanan pelanggan dalam e-commerce. Jadi pembelian bukan satu klik saja, tetapi rangkaian pengalaman. Contohnya apa? Jadi kalau si pembeli itu kan dia harus mengenal, dia tuh harus nonton iklan, harus nonton konten, ya kan? Seperti yang banyak kita lihat sekarang di platform atau rekomendasi dari teman-temannya. Kemudian mempertimbangkan deskripsi, ulasan, dan membandingkan dengan barang-barang lain. Jadi mungkin ya kalau ada orang jual baju kaos di satu toko, nanti dia bisa membandingkan beberapa toko lagi. Kan sering tuh kalau kita misalnya milih satu produk, kita pilih kaos, nanti toko-toko lain sudah juga mengirimkan atau di vlog itu menyarankan barang yang sama dengan harga yang sama, dengan harga yang berbeda. Itu ada barang yang sama tapi toko juga berbeda. Kemudian kalau si pembeli sudah oke, dia membeli, check out pembayaran uh, dan memakai promo, kemudian pesanan dipenuhi, stok kemasan pengiriman, baru sesudah membeli ulasan retur loyalitas. Maksudnya apa? Jadi eh, perjalanan pelanggan untuk membeli barang di e-commerce itu pun tidak semudah itu, tidak hanya klik langsung beli barangnya. Jadi juga kita kan sering tuh bersaing. Jadi Bapak Ibu mungkin saya juga pribadi sering, saya tuh sering tuh kalau misalnya lagi gabut atau mungkin mau lihat-lihat belanja tuh, kita tuh kan lama memilih barang-barang di e-commerce. Kita pilih satu toko, kita masukin keranjang dulu. Bahkan ada orang-orang yang keranjang itu sampai penuh gitu, 200-an, 300-an ya. Itu karena itu tadi dia harus mencari pengalaman, eh, tingkat keyakinan dan percaya untuk membeli barang tersebut. Jadi ada beberapa titik rawan bisa membuat si si calon pembeli ini batal membeli, yaitu biaya akhir yang tidak jelas, kode promo gagal, status pengiriman tidak pasti, keluhan lambat ditangani, dan hilangnya kepercayaan karena melihat mungkin ulasan segala macam deskripsi atau gambar yang tidak meyakinkan dengan harga mungkin. Jadi mungkin harga baju murah, dia menjanjikan baju yang kualitasnya luar biasa. Atau kembali lagi, harga yang besar, yang mahal, tapi ulasan itu memperlihatkan eh, barang-barang yang sangat jelek. Itu yang bikin orang jadi malas membeli. Terus faktor utama keputusan pembelian. Jadi konsumen itu biasanya menimbang manfaat, kemudahan, harga, ulasan, kepercayaan, dan risiko. Jadi Bapak Ibu, ini adalah eh, 6 hal yang mempengaruhi seseorang itu akan membeli barang di e-commerce atau tidak. Pertama itu kepercayaan. Kepercayaan itu ketika orang percaya melihat barangnya dan yakin atau sudah pernah membeli atau mendapat rekomendasi, dia cenderung akan belanja online. Kemudian ada resiko, resiko dengan harga segala macam yang mungkin bisa tidak eh, cocok atau misalnya beli langsung takut ditipu dan segala macamnya.
kemudian ada manfaat, kemudahan, harga promo dan ulasan. Jadi kalau orang membeli online itu ya karena memang banyak manfaat dan kemudahannya. Orang tuh dengan gampang, apalagi sudah tahu tokonya, dia bisa lihat online. Dia tuh nggak perlu capek-capek, misalkan berkendara menuju ke toko tersebut. Dikirim juga sekarang banyak yang pengiriman bisa 1 hari, 2 hari, dan banyak kan yang instan langsung diantar hari itu juga. Banyak promo, banyak cashback dan segala macamnya. Apalagi ulasan. Nah, kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya tuh membeli tuh harus tokonya yang banyak orang sudah membeli. Misalnya saya kan misalnya itu berapa yang sudah terjual, terus itu pun tidak hanya itu, harus banyak orang yang memberikan ulasan, foto, video dan segala macamnya. Kalau saya bisa lihat itu, maka saya akan percaya. Jadi maka saya akan membeli itu tanpa harus beli langsung ke tokonya. Dan itu sudah sangat memudahkan saya sebagai pembeli di zaman sekarang ini. Saya nggak perlu keluar uang untuk bensin untuk menuju ke toko tersebut. Saya nggak perlu bayar parkir. Saya nggak perlu capek-capek. Bisa tinggal diam di rumah di kamar sambil scroll-scroll. Nanti saya bisa beli baju, celana dan segala macam peralatan, apapun lah, peralatan untuk kendaraan, untuk bersih-bersih, untuk rumah, apapun. Everything is uh, semuanya itu tersedia di platform e-commerce. Jadi sangat luar biasa saya rasa. Dengan manfaat, kemudahan, resiko yang minim, kepercayaan yang bisa ditimbulkan dari katalog pembelian dan segala macamnya, ulasan dan kemudahan yang didapat oleh konsumen itu sangat banyak. Ini tadi yang saya bilang contoh tangga sederhana itu rating, label toko, kualitas foto, deskripsi jelas, waktu kirim dan jaminan retur. Jadi kalau dia beli, dia bisa lihat orang banyak yang membeli, foto-fotonya jelas sesuai kebutuhan, nggak perlu capek ke toko, nggak perlu keluar uang bensin, parkir dan segala macam, dan bisa dikirim hari itu juga, luar biasa. Kemudian kepercayaan konsumen sama dengan pengurangan risiko. Ini saya maksud tadi. Jadi ketika konsumen itu udah percaya, itu sangat amat menguntungkan bagi si pemasok atau penjual toko online. Semakin tinggi kepercayaan, semakin kecil rasa ragu untuk bertransaksi. Di sini ada saya jelaskan beberapa arsitektur kepercayaan, yaitu identitas penjual jelas, informasi produk akurat, pembayaran aman, perlindungan pembeli dan retur, ulasan asli, dan tambah respon kuat. Izin Bapak, ini yang tadi saya maksud ketika orang, ketika saya tadi pribadi, saya lihat tokonya jelas, merupakan toko yang besar, produknya juga banyak, gambar-gambarnya jelas gitu. Bahkan ada video, ada contoh orang bisa memakai video barangnya, misalnya baju, ada video orang pakai bajunya gitu. Sangat amat membuat kita percaya. Terus kita mau pembayaran aman karena kita membeli melalui platform jelas di Shopee, Tokopedia, orang yang paling banyak kan. Terus pembelian dilindungi. Jadi kalau kita beli barang yang nggak dikirim dalam waktu 3 hari 4 hari itu kita bisa klaim untuk dikembalikan uangnya. Terus ulasannya asli, kita bisa banyak orang-orang yang beli juga terus dia kirim foto itu ternyata bagus banget bahannya, kainnya. Dan bisa jadi bahkan kebanyakan orang membeli online itu dengan harga yang sama, dengan harga yang lebih murah itu mendapatkan kualitas yang lebih baik. Kalau dia beli di toko fisik, itu yang menyebabkan tuh banyak sekali toko fisik yang kalah saing dan hampir tutup. Karena memang toko online itu sangat amat memudahkan dan ya dia mungkin bisa lebih murah karena mungkin ya nggak perlu bayar sewa. Betul. Dia jual di rumahnya sendiri, bikin konten di rumah sendiri. Jadi harga itu jauh lebih murah. Terus kepercayaan tumbuh dari konsistensi. Ya ini pasti yang kita tahu juga di ilmu ekonomi. Jadi tuh kalau eh, orang-orang yang sering nggak konsisten gitu loh, upload konten nggak konsisten, kualitas barang, ya hari mungkin sekali ini saya beli bagus, nanti bulan depan orang jualnya banyak yang koyak-koyak atau misalkan banyak yang salah jahit, ya itu orang nggak bakal percaya. Tapi kalau misalkan kita udah sering beli, banyak orang yang beli dan kualitasnya selalu sama, itu insya Allah orang tuh bakal terus terus menerus membeli toko itu. Karena saya pribadi Pak, izin, saya tuh selalu ketika saya sudah temu toko, misalnya kayak toko celana, baju olahraga, baju kerja, batik dan segalanya, ketika saya sudah baca dengan satu eh, toko itu, saya hampir dipastikan sangat sering membeli di toko tersebut. Nah, kecuali memang pengen coba-coba lagi, misalnya kayak eh, parfum, misalnya kayak saya sering pakai Humans. Jadi kalau saya udah cocok dengan harga dan kualitasnya,
saya bisa hampir dipastikan bakal sering membeli terus di toko itu, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada kualitas layanan elektronik. Bukan hanya tampilan aplikasi, tapi pengalaman dari klik sampai barang diterima. Jadi, ini ada 5 faktornya, yaitu kenapa kualitas layanan elektronik itu sangat didam-damkan dan sangat digunakan masyarakat sekarang itu. Ya, pertama efisiensi, aplikasi cepat dan mudah dicari. Kemudian pengumuman itu terasa kita merasa stok ada, barang tepat, jadi kita mudah untuk membeli. Sistem stabil, checkout lancar, jarang error gitu kan. Sekarang kan kayaknya udah kalau yang udah aplikasi Shopee, Tokopedia tuh udah jarang banget error. Privasi ya data kita jelas, misalkan ini kayak privasi nih. Misalkan lah ya, mohon maaf Pak, celana dalam. Ya mungkin jadi orang kalau misalkan kita beli langsung kita kan agak malu nih sama si penjual. Nah, kalau misalkan kita beli online kan ya dia nggak tahu kita siapa. Ya, misalkan dia cuma tahu nama aja, nggak tahu orang atau nggak pernah lihat. Atau misalkan, misalkan baju, ya saya suka beli baju warna pink. Ya, dia nggak perlu tahu saya tuh gimana aslinya. Jadi saya nggak perlu malu kalau misalkan saya beli pink-pink semua di toko fisik kan dia lihat, ih abang ini pakai bajunya warna pink terus. Nah, kan itu kan menimbulkan statement yang kayak kita tuh privasinya sedikit terganggu. Keluhan terus juga, apalagi kalau pun bisa cepat ditangani, orang bakal terus percaya. Jadi dampaknya terhadap bisnis, layanan lancar, pelanggan puas, pembelian ulang dan ulasan baik. Jadi orang tuh bakal sering terus menerus membeli di tempat tersebut. Kemudian pemasaran digital yang memberi nilai. Jadi iklan dan diskon perlu terhubung dengan informasi, pengalaman, dan hubungan jangka panjang. Jadi awareness itu kenal merek, consideration membandingkan, conversion kemudian dia membeli, retention membeli ulang, advokasi merekomendasikan atau direkomendasikan. Jadi prinsip yang perlu dijaga itu adalah konten jelas untuk membantu pembeli memahami produk. Jadi kalau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau saya tuh pasti lihat kalau fotonya udah HD gitu kan, fotonya jelas, ada videonya lagi, terus di foto detail gitu, nanti mungkin kayak baju nanti di foto kayak ke kerah-kerahnya atau ke jahitan kancing segala macam itu, kita tuh betul-betul bisa memahami atau sesuai selera kita. Hampir sama dengan ketika kita membeli di toko fisik. Kemudian promosi tepat sesuai tujuan, tidak merusak harga, personalisasi etis dapat dipakai sepenuhnya dan transparan, ukur nilai jangka panjang, bukan hanya klik atau transaksi saat. Jadi betul-betul memberikan pengalaman yang luar biasa, mudah, dan eh, sangat memudahkan si calon pembeli. Terus pemasaran itu membentuk harapan, layanan membuktikan janji, dan pengalaman membangun kepercayaan supaya orang dapat terus-menerus kembali membeli. Jadi eh, si penjual ini pun harus merawat kepercayaan konsumen supaya dia akan membeli lagi dan atau merekomendasikan ke orang. Karena kalau ya orang beli sekali, saya juga pernah tuh beli barang sekali tidak bagus, jadi saya nggak bakal pernah beli lagi atau saya rekomendasikan ke orang toko yang nggak bagus. Jadi itu pun sangat berbahaya buat si eh, penjual online, karena itu bisa merugikan dia dan lama-lama perusahaan nggak survive, karena sekarang saingan tuh sangat amat banyak. Jadi bisa juga dia bakal bangkrut juga kalau nggak bisa menjaga kepercayaan atau pengalaman si pembelinya. Jadi kalau saya itu kalau udah misalnya beli online sekali nggak bagus tuh saya susah buat percaya kembali atau membeli toko tuh. Saya pasti mencari toko lain karena sangat banyak toko yang menyediakan. Nah, jadi kalau sekali saya kecewa tuh susah buat kembali lagi. Terus tantangan dan strategi e-commerce di Indonesia. Keunggulan tuh nggak cukup jadi dari harga murah. Bisnis itu perlu sistem yang tahan lama. Contohnya gini, tantangan itu perang harga. Ya, arah strategi itu bangun merek diferensiasi perbedaan dan nilai pelanggan. Karena tuh kalau harga itu hampir sama semua ya kan. Jadi betul-betul harus dibedakan dari kualitas katalog yang kita jual, barang yang kita jual. Logistik antar pulau tuh pastikan perkiraan ongkir waktu secara jujur dan berbasis data. Jadi jangan misalkan kayak barang di Jakarta, terus kita sebagai penjual bilang orang orang di Aceh mau beli, kita bilang sampai hari ini juga. Ya mungkin ada tapi sangat jarang gitu loh. Jadi mending jujur, ya udah perkiraan kayak sekarang kan kalau misalnya Shopee, Tokopedia itu perkiraan 3-4 hari. Ya mending orang kayak gitu, jadi lebih jujur gitu. Jangan kayak misalkan eh, beli baju, kita bilang sampai 1 hari, dia mau pakai besok, ternyata nggak sampai, jadi kan si pembeli kecewa. Terus penipuan dan data, perkuat verifikasi keamanan dan perlindungan data, kualitas penjual itu yang saya bilang tadi, pantau katalog, ulasan barang palsu, jangan sampai ada sanksi-sanksi bagi penjual palsu dan segala macamnya.
kesiapan UMKM melatih stok, konten, layanan data, dan keuangan digital. Jadi izin ya Bapak Ibu, saya rasa ini memang betul kesiapan UMKM ini atau eh, si pekerja di tempat kita itu, misalkan kita penjual online itu sangat amat mempengaruhi. Jadi saya tuh memang kalau saya tuh sering belanja karena saya ngeliat konten di Instagram, konten di TikTok, ternyata bagus ya. Kayak saya tuh sebenarnya saya izin Pak, saya tuh punya hobi cuci mobil. Jadi saya tuh sering banget beli alat-alat cuci mobil tuh karena saya udah lihat manfaatnya di konten tersebut. Jadi saya tuh contohnya pas saya beli jet washer untuk cuci mobil. Dulu tuh saya tuh bisa cuci mobil itu seminggu 2 kali sekali gitu ya dengan harga 60.000 50.000. Nah sekarang itu bahkan dengan ah, kalau sebulan saja sudah mungkin 200 300 ribu. Kalau setengah tahun mungkin biaya itulah hampir mungkin 1.500.000. Nah kemarin saya beli seluruh alatnya, jet washer penembaknya itu udah semua sabun tuh hampir 1.200.000. Nah itu bisa saya cuci bahkan sampai 50 kali gitu loh. Jadi sangat amat memudahkan saya gitu loh. Lebih hemat gitu loh jatuhnya. Terus kepatuhan ikuti aturan dan itu istilah bertanggung jawab. Strategi integrasikan teknologi, operasi, pemasaran data dan layanan pelanggan. Jadi kalau kita sudah bisa menggabungkan itu semua, insya Allah si pembeli itu percaya dan bakal terus menerus membeli ke tempat kita. Itu yang membuat bisnis e-commerce itu sangat amat luar biasa berkembang saat sekarang luar biasa. Ya mungkin Bapak Ibu semua udah paham, udah pasti sudah pakai belanja, sudah melakukan itu belanja berkali-kali di tempat yang sama dan segala macamnya. Jadi eh, terus kesimpulannya, eh, pertama itu e-commerce yang kuat dibangun dari janji yang realistis dan eh, pengalaman yang konsisten. Jadi kesimpulan utama itu nomor satu, keputusan beli online lahir dari rasa aman. Konsumen menilai manfaat, kemudahan, harga, ulasan, kepercayaan, dan risiko. Kemudian layanan membuktikan janji pemasaran. Jadi sesuai kualitas yang datang itu sesuai dengan janji yang kita pasarkan. Misalkan kayak kita bilang baju yang dijual itu baik, bagus, dingin, menyerap keringat. Jadi harusnya sama. Terus aplikasi stok pembayaran, pengiriman, privasi, dan keluhan harus berjalan serempak. Jadi kalaupun barang yang kita jualkan pun bagus, kalau stok nggak ada ya percuma juga gitu. Saya pernah juga tuh Pak, pengen beli batik luar biasa bagus cantiknya, saya lihat warnanya itu udah saya banget gitu ya. Tapi pas mau beli stoknya nggak ada sering, jadi saya malas juga ke toko tuh. Jadi kalau yang dijual di orang tuh paling stoknya satu dua, yang orang udah beli udah habis gitu loh. Kemudian nilai jangka panjang lebih penting daripada transaksi saat. Jadi ini sangat penting ya Pak. Jadi ketika si pembeli sudah mendapatkan rasa percayanya, mendapatkan kemudahan, itu yang sangat penting bagi si penjual online. Karena uh, pembelian ulang itu yang paling penting. Orang bakal beli terus gitu. Contohnya saya itu pernah beli celana lari itu sampai 4 biji di toko yang sama dengan merek yang sama. Ya karena saya percaya dengan ternyata kualitas harga itu betul-betul sesuai yang saya inginkan. Jadi kalau saya beli di toko fisik itu ya terlalu mahal, di sini tuh pas harganya pas, kualitas bagus, baik, dan saya tuh nggak perlu capek ngantri-ngantri bayar segala macam ke tokonya. Hanya langsung beli online, dia datang ke rumah saya, udah saya bisa langsung gunakan dalam beberapa hari. Ya, jadi pada saran yang bisa saya angkat itu adalah tampilkan informasi yang jujur, bangun sistem kepercayaan, perbaiki pengirimannya makin cepat makin baik, kelola ulasan autentik. Jadi jangan juga kita suruh orang bikin ulasan yang palsu gitu ya kan, yang buat orang tidak percaya lagi. Ya biarkan aja orang memberikan ulasan yang sesuai dengan barang yang kita punya. Ya pasti nanti kita mau punya pasar tersendiri dan gunakan data secara bertanggung jawab agar semua pihak merasakan kenyamanan. Oke Pak, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kesalahan kata, perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.